Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang siksaan-siksaan di neraka. Di antara siksaan-siksaan di neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masakinu ahli nari yunaduna malikan sab'aina alfasanatin. Yang paling menyedihkan atau yang paling memprihatinkan bagi penduduk neraka adalah ketika mereka memanggil-manggil kepada malaikat Malik selama 70.000 tahun. Ini enggak sebentar ini, penghuni neraka ini memanggil malaikat Malik selama 70.000 tahun untuk minta bantuan atau minta pertolongan. Fala yaruddu alaihim jawaban. Tapi malaikat Malik tidak memberi jawaban kepada mereka. Fa yaquluna rabbana inna malikan lam yujibna. Maka mereka para penduduk neraka kemudian mohon kepada Allah atau memanggil-manggil kepada Allah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya malaikat Malik itu tidak mau menjawab panggilan kami. Fayaqulullahu ta'ala ya Maliku ajib ahlan nar. Maka Allah berfirman, wahai malaikat Malik, jawablah panggilan dari para penduduk neraka. Summa inna malikan yakulu. Kemudian malaikat Malik menjawab panggilan dari para penghuni neraka. Ma taquluna ya man ghadiba alaikum ya ahlan nar. Kata malaikat Malik, wahai orang-orang yang mendapat murka dari Allah, wahai penduduk neraka, apa yang kau katakan? Fayaquluna, maka para penduduk neraka menjawab, ya Malik, iskina sarbata ma'in. Berilah kami walaupun hanya seteguk minuman. Tastarihu biha, agar kami bisa lega, bisa beristirahat walaupun sebentar dengan adanya minuman itu. Faqad akalatin naru luhumana wa ngidamana. Karena sungguh api telah memakan daging-daging dan juga tulang-tulang kami. Fa andajat juludana, dan api juga telah membakar kulit-kulit kami. Wa mazzaqat ngizamana, dan juga telah menghancurkan tulang-tulang kami. Wa ta'at qulubana, dan juga telah menghancurkan hati-hati kami. Jadi penduduk neraka itu memohon kepada malaikat Malik selama 1000 tahun untuk diberi minuman, sekedar supaya diberi minuman oleh malaikat Malik. Fayuskihim surbatam minal hamimi. Maka malaikat Malik memberi minuman kepada mereka. Tapi minuman itu adalah hamim, yang artinya adalah minuman yang sangat panas, minuman yang mendidih. Intana waluhu bil aiti tasaqatatil asabi'u. Maka jikalau minuman itu sampai di tangan-tangan mereka, maka rontoklah jari jemari dari tangan-tangannya penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi penduduk neraka ini karena saking panasnya minta air minum, itu pun penduduk neraka mintanya sampai 70.000 tahun kemudian baru dikasih minuman. Itu pun minumannya bukan
jus pokat, bukan stroberi, bukan es krim, tapi minumannya adalah air yang sangat panas, air yang mendidih. Yang ketika air itu diterima oleh tangan-tangan mereka, maka rontoklah, lepaslah jari-jari mereka. Fa in balahal wujuhu tatasaratil uyunu wal khududu. Maka ketika air minum itu sudah mendekat di wajah-wajah mereka ketika mau minumnya, maka lepaslah mata-mata penghuni neraka. Maksudnya itu lepas atau copot dari mata-mata dari para penghuni neraka, wal hududu, dan juga pipinya. Jadi ketika air minum tadi sudah mendekat ke wajahnya, maka kedua matanya lepas, juga pipinya itu rontok. Karena apa? Saking panasnya air yang mendekat yang ketika itu mau diminumnya. Fa idza dakhalal butuna, maka ketika air minum itu sudah sampai ke perutnya, sudah sempat keminum misalnya, qatangal amadu wal kubud, maka hancurlah usus-usus mereka. Jadi dalam hadis ini dikisahkan bahwa ketika penduduk neraka itu merasa kepanasan sepanjang hari, kemudian selama 70.000 tahun mereka minta pertolongan kepada malaikat Malik. Tetapi malaikat Malik itu tidak peduli, tidak mau mendengarkan, apalagi menjawabnya. Maka mereka para penduduk neraka mengadu kepada Allah. Kemudian Allah menyuruh malaikat Malik supaya menjawab atau mengabulkan permintaan para penduduk neraka. Yang pada intinya penduduk neraka itu hanya minta seteguk air minum, agar mereka merasa lega, walaupun sebentar mereka merasa tidak kepanasan gitu. Maka malaikat Malik pun memberikannya, memberi minum. Hanya saja minum yang diberikan itu berupa cairan yang sangat panas, yang sangat mendidih. Yang ketika diterima oleh tangan-tangan mereka, yang ketika mereka para penduduk neraka mau menerima minum-minuman itu, maka rontoklah atau lepaslah jari-jari mereka. Ketika didekatkan ke wajahnya untuk diminum, maka lepaslah kedua mata mereka dan juga pipinya. Jadi matanya lepas, pipinya mengelupas, rontok, karena saking panasnya air yang mau diminum itu. Kemudian jika setelah diminum dan air itu sampai ke dalam perutnya, maka hancurlah usus-usus mereka dan juga hati mereka. Nauzubillah min dzalik. Ini salah satu atau di antara siksa-siksa untuk penghuni neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, masakinu ahli nari idastahosu bito'ami yuja'u lahum bizaqumi. Termasuk yang memprihatinkan atau yang menyedihkan bagi para penghuni neraka adalah ketika mereka minta tolong supaya diberi makanan, maka didatangkan makanan kepada mereka yang bernama zakum. Zakum itu adalah buah yang berduri yang beracun. Jadi mereka ketika minta makanan dikasih zakum, yaitu makanan yang berduri dan beracun. Faidazi'a bizakumi yakulunahu ghola ma fi butunihim wa ghola dimahuhum wa darasuhum.
Maka ketika didatangkan zakum kepada mereka dan mereka semua para penduduk neraka, ketika mereka sudah memakannya, maka mendidihlah apa yang ada di dalam perut mereka dan mendidih pula atau rontok gigi-gigi geraham mereka. Wa yakhrujul lahabu min afwahihim, kemudian menyembur-nyembur keluarlah api dari dalam mulut mereka. Jadi api itu menyembur-nyembur dari mulut-mulut mereka. Wa tasaqatu ajsaduhum, kemudian terputus-putuslah atau rontok anggota badan mereka, baina aqdamihim, jatuh di telapak kaki mereka, jatuh di sekitaran kaki-kaki mereka. Jadi pada hadis yang kedua ini dijelaskan bahwa di antara siksaan bagi penduduk neraka adalah ketika mereka minta makanan, kemudian diberi yang namanya zakum. Itu makanan yang berduri, yang beracun. Dan ketika mereka memakannya, maka mendidihlah apa yang ada di perut mereka. Kemudian api menyembur dari mulut-mulut mereka. Kemudian terputuslah atau terputus-putuslah anggota badan mereka dan jatuh atau rontok di bawah atau di sekitaran kaki-kaki mereka. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini adalah di antara siksa di dalam neraka. Masih banyak lagi hadis yang menjelaskan tentang siksa-siksa neraka, yang mudah-mudahan kalau kita baca, kita pelajari, ini bisa membuat kita ini untuk semakin takut untuk mengerjakan larangan-larangan agama. Di antaranya seperti hadis yang ketiga ini, qala sallallahu alaihi wasallam, masakinu ahlin nari yulbisuna siyaban min qatarani idza wutingat ala abdani insalhatil juludu. Al hadis. Termasuk juga yang menyedihkan atau yang memprihatinkan bagi penduduk neraka adalah mereka diberi pakaian dari timah cair, timah yang sangat panas ini. Baju tapi dari timah panas pula. Ketika dipakaikan maka terkelupaslah kulit-kulit mereka, kulit-kulit para penduduk neraka. Inilah tiga ini saja hadis yang kita baca, yang pada intinya ini menjelaskan tentang diantara siksa-siksa di dalam neraka. Mudah-mudahan dengan kita membahas hal seperti ini, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Wallahu a'lam bishawab.